data dari desa-desa di Indonesia, data yang dikumpulkan oleh Pokja relawan pendataan desa itu bisa dinaikkan sampai ke level global. Dan sebetulnya segala isi dari SDG desa itu memang upaya untuk melokalkan. Tidak semuanya bisa tentu saja. Upaya untuk melokalkan berbagai ukuran global, nasional sampai ke desa. Dan memang itu artinya mau tidak mau membangun desa itu memang pasti berkontribusi, perkiraan yang ada pada saat ini berkontribusi terhadap 74% pembangunan nasional di Indonesia. Ada plus dan ada minusnya, nanti kita akan bicarakan lebih lanjut, tapi paling tidak bias yang sudah sama-sama kita ketahui dari SDG desa itu adalah biasnya SDG desa itu lebih menekankan pada aspek-aspek sosial dan budaya serta ekonomi yang sifatnya itu lokal dan kemudian yang sifatnya lebih pada keadilan sosial daripada aspek-aspek yang sifatnya itu besar, kemudian kapitalistik dalam arti eksploitatif, tapi lebih banyak yang bersifat solidaritas. Jadi tidak ada misalnya upaya meningkatkan daya saing dengan menambah berbagai rel kereta api, berbagai hanggar dan bandara itu tidak akan masuk dalam pendataan SDG desa. Tetapi yang akan masuk adalah apa yang akan terjadi pada ekonomi masyarakat bawah gitu, apa yang akan terjadi pada budaya-budaya lokal yang ada di Indonesia, apa yang akan terjadi pada desa-desa, pada warga desa di seluruh Indonesia. Jadi berbagai kuesionernya itu ada 4 jenis kuesioner praktis, isinya memang tentang aspek-aspek lokal, aspek-aspek yang sifatnya sosial dan aspek-aspek yang sifatnya budaya bagi Indonesia gitu ya. Jadi tidak sesuatu yang sangat besar dan rumit, tetapi sesuatu yang sangat lokal dan terutama tujuan utamanya jika itu dipenuhi akan membantu sebanyak mungkin warga desa. Jadi kalau kita lihat dengan pertanyaan-pertanyaan seperti ini, maka terbayang bahwa bias dari SDG desa itu adalah satu pembangunan sosial. Jadi pembangunan yang memang diarahkan terutama kalau menurut Pancasila kita itu adalah terutama kita akan mulai dari sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kemudian berbasis pada keputusan-keputusan lokal, yaitu sila keempat mengenai musyawarah desa yang akan berlangsung seperti itu, dan kemudian berlanjut kepada sila-sila yang lain. Jadi seperti itulah sebetulnya yang ada pada SDGs desa. Jadi merupakan, boleh dikatakan SDGs itu merupakan paduan pembangunan global yang muncul pada saat ini. Sementara SDG desa ini adalah pembangunan yang menyeluruh terhadap desa. Kami belajar misalnya bagaimana merumuskan SDGs global ke SDGs nasional, itu banyak isinya adalah menempelkan indeks kinerja utama dari kementerian dan lembaga. Jadi karena itu cara merumuskan SDG desa oleh Gus Halim adalah bagaimana langsung dari SDGs global kemudian dicek untuk SDGs nasional, apakah memang sesuai untuk kemanusiaan yang universal ataukah akan terbatas kepada IKU indeks kinerja utama kementerian dan lembaga. Karena IKU kementerian dan lembaga itu umurnya secara normatif ya sejalan dengan umurnya masa kepemimpinan presiden. Sementara yang dibutuhkan untuk pembangunan pada level global adalah meningkatkan kemanusiaan secara universal. Karena itu ketika
ada ukuran-ukuran global untuk kemanusiaan yang belum tercantum dalam ukuran nasional, maka akan langsung muncul dalam ukuran desa. Ya, misalnya contoh yang disampaikan oleh Gus Halim adalah untuk SDG desa nomor 16 itu aspek-aspek yang sifatnya musyawarah pada level lokal, ada cangkruan atau itu komunikasi informal sebelum musyawarah, itu muncul di sana karena di level nasional itu ada indeks demokrasi, indeks kebebasan politik dan sebagainya, yang itu sebetulnya lebih berupa IQ daripada ukuran-ukuran universal, seperti itu.